Sebelum sampai ke masa-masa kuliah, dalam kehidupan setiap orang di Indonesia kebanyakannya, masa-masa yang paling diingat adalah masa-masa SMA. Apakah karena pelajarannya? Bukan. Karena pacarannya. Kantin kalau saya. Kantin? Kantin ada jendela kecil di kantin pojok kanan sekolahan saya, itu tempat yang enak buat kabur. Kalau Hesti kantin di sekolah, tenang. Kalau saya terkenangnya di toilet. Tapi saya nggak bisa cerita di sini. Oke, sekarang kita akan kita berikan fakta mengenai saat-saat masa sekolah di mana ini yang biasanya mungkin terjadi oleh masyarakat Indonesia atau anak-anak Indonesia. Ya, ini adalah Tonight's Fact. Yang pertama, pulang cepat karena guru rapat. Nah, ini dia nih. Ini kejadian di Indonesia nih. Jam kosong. Salah satu yang paling menyenangkan untuk murid sekolah biasanya mereka juga akan kalau udah dibilang pulang karena rapat, nggak akan langsung pulang. Pasti main sama teman-temannya dulu. Pernah kejadian nggak? Pernah nggak? Pasti. Semua pasti. Biasanya kalau guru rapat, terus kemudian pulang kemana dulu? Langsung pulang apa main dulu? Jalan-jalan lah. Pulang ke rumah lari, karena anak-anak mainnya ke rumah kan. Oh, kepala geng. Tempat nongkrong. Karena deket kan. Oh, sekolahnya masih di lingkungan situ, dekat Ya, situ? sekilo lah. Oh, sekilo. Kalau gue sih yang jahatnya dulu udah dikasih tahu bahwa besok rapat guru, jadi seharian memang nggak masuk. Tapi tetap berangkat dari rumah karena dapat ongkosnya kan. Kalau nggak dikasih ongkos gitu. Oke, berikutnya. Oke. Ini nih, pura-pura sakit ketika upacara. Biasanya kalau sekolah, kalau udah hari Senin, pas upacara, banyak banget yang alasannya adalah pura-pura sakit karena takut main panas-panasan. Jadi ruang UKS biasanya paling rame di hari Senin. Kalau zaman-zaman upacara, kalau gue nggak pernah pura-pura pingsan. Karena gue selalu jadi anak PMR yang udah siap di belakang. Jadi yang pingsan kita yang datang. Ada lagi tuh? Izin ke toilet nggak balik lagi. Kalau pelajaran udah mulai bosan, biasanya salah satu caranya adalah izin ke toilet. Apalagi kalau jam-jamnya udah mau habis, izin ke toilet ya nggak usah balik lagi. Benar sekali. Mungkin untuk menghindarinya, toiletnya dipasang di dalam kelas aja. Ini juga yang sering dilakuin nih. Tidur di kelas. Nah, buat murid yang mulai bosan dengan pelajarannya, biasanya akan pasang buku di depan meja dan pura-pura tidur. Seakan-akan lagi baca buku. Guru juga sebenarnya tahu kalau dia lagi bohong. Sekarang kita tanya satu tamu kita. Crime yang paling besar yang pernah dilakukan di sekolah. Kalau aku jadi waktu itu ada satu guru. Jadi dia itu pasti di beberapa waktu gitu dia pasti keluar dan itu lama. Kamu tahu keluarnya dia kemana? Kayaknya sih ke kantor, pokoknya keluar lah gitu. Kita nggak kayak gitu nggak. Oh gitu, ada masalah keluarga nggak mungkin? Kurang tahu juga ya. Nah itu saking lamanya kita sekelas tuh bener-bener. Jadi di mejanya itu ada buku, semua tuh buku full. Itu nilai, terus apa, tugas-tugas kita itu. Jadi dari angkatan berapa zaman bahala tuh udah dikasih tahu kalau guru yang ini nih, kalau dia keluar, lu catet ya nilai lu, terserah lu mau nulis berapa gitu. Oh, jadi gitu? misalnya C nih, kita hapus gitu, jadi A gitu nggak apa-apa. Guru itu? Iya, itu sebentar. crime banget sebenarnya. Itu sekolah di mana? Sekolah di mana? Ini bisa ditarik ijazahnya. Tapi kan itu cuma teorinya. Itu cuma Kalau- teori. ya, Buktinya bisa berkarir kan? Sampai No kuliah picture juga. hoax lah. Apa? No picture hoax. Dik? Kita pasti nge-ban lah waktu SMA ya. Hah. Terus nih ada satu SMA, nih ada SMA lagi gitu. Gue nggak usah sebut lah. Nah, SMA mana tuh? Nggak usah. Oh nggak usah ya? Dari sekolahnya di? Gue ngisi acara. Dari sekolah tetangga? Iya, gue ngisi acara sekolah tetangga. Nah, anak-anak tahu sekelas. Jadi mereka pada dukung gue. Pas pelajaran ekonomi, nggak ada yang masuk. Kosong. Besoknya gue tanya, diomelin nggak? Nggak ada tuh. Malah gurunya seneng-seneng aja. Gitu. Oh gitu? Makanya gue nggak usah sebut sekolah di mana. Oh gitu. Dan gurunya juga ikut di situ. Kalau saya nih? Kalau gue tuh pernah dulu, aduh ini berdosa banget sebenarnya gue ya. Oh udah berdosa udah langsung Iya, ya? iya. Ya masuk neraka dah. Kayaknya apa. Jadi itu dulu ada guru ya, udah senior banget, sepuh gitu. Kacamatanya tebel dan kayaknya tuh jarak pandangnya udah... Lu jelek-jelekin guru udah dosa juga tuh. Iya, tapi ya memang kayak gitu gue fakta ya. Pokoknya kacamatanya tebel sehingga dia tuh penglihatannya tuh mungkin cuman sampai bangku ketiga keempat lah maksimal. Kalau belakang tuh udah enggak. Terus kalau pas dia ngajar, gue tuh balik badan, gue niruin dia ngomong. Jadi yang dari sini ke belakang tuh pada ngeliatin gue nggak gurunya gitu. Jadi gurunya apa gue gitu beneran itu dan
Dan hampir setiap jam pelajaran tuh kalau giliran dia tuh gue kayak gitu. Dan dia cuek aja. Dia tuh udah kayak mungkin udah lunglai juga ya. Jadi jadi ngajarnya ambil duduk gitu. Jadi sambil baca. Anak-anak begini. Nah gue gitu juga. Gitu. Jadi dari row kedua. Dia nggak ngeliat lu? Enggak ngeliat. Sebesar ini? Enggak. Ya ampun. Ya kan gue waktu itu setengahnya. Oh ya. Gue baru denger lagi kata lunglai ini. Baik, sekarang kita akan mulai permainan kita. Ini dia Salap Challenge. Challenge ini nggak afdol kalau untuk Dik doang karena dia punya sekolah ya. Jadi kita jadikan dia adalah juri penengah di antara kedua orang ini. Ini apa? Seleb challenge gue nggak ikut dong. Gue kan bukan seleb. Anda di sini seleb. Kan tapi mirip salap. Gue seniman. Oh, seniman ya. Baik, kita akan berikan waktu 30 detik untuk masing-masing di mana pertanyaan tidak akan bisa diulang dan ini pertanyaan-pertanyaan simple yang mungkin jawabannya harus satu kata. Oh, begitu. Mudah sekali ya. Siapa dulu nih? Buat Ayu dan Semi ya. Ayu dan Semi. Siapa dulu? Ayu dulu apa Semi dulu? Ladies first. Oke, ladies first. Ladies first, monkey next. Oke. Gue gorila. Oh iya. Ayu dia ya. Sudah siap? 30 detik penghitungannya. Sudah siap? Oke. Kita akan mulai. Ibu kota dari Rusia. Nggak tahu. SBY presiden keberapa? 45 dikurangi 15 tambah 15. 30. Alat untuk merapikan baju. Setrika. Setrika. Kepanjangan dari DKI. Daerah. Kabupaten. Sebuah. 5, 4, 3, Lagi next question. tahu tapi bisa jadi nggak tahu kalau deg-degan. Iya parah. Pokoknya Nervous sebelum aja dia tuh. belum pas gue nggak bacain soal selanjutnya. Ya. Ibu kota dari Rusia, Moskow. Pasti tahu sebenarnya. Iya tahu. SBY presiden keberapa? 6. 45 dikurangi 15 tambah 15. 45. 30. Udah 45 dikurangi 15 ditambah lagi 15. 45 mah tetap ada. Saya nggak suka matematika. Alat untuk merapikan baju. Jawabannya? Setrika. Setrika. Jawaban yang benar adalah pembantu. Oke. Ya Allah. Ya, satu benar ya. Kepanjangan dari DKI, daerah kabupaten apa tadi? Daerah khusus ibu kota. Benar itu sebenarnya. Dari 5, 1. Sukses. Semi, yang bentuknya seperti Pak Guru ini masa ya nggak bisa sih? Pokoknya sebelum bilang pas, saya nggak bacakan soal berikutnya ya. Oke. 30 detik ya. 1, Ini waktunya ada di saya. ada. 1, 2, 3. Go. Apa nama ibu kota Jepang? Tokyo. Siapa wakil presiden Indonesia pertama? Muhammad Hatta. 30 tambah 20 kurang 50. 0. Perkakas dapur untuk merebus. Panci. Kepanjangan dari DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Rumah gadang berasal dari daerah? Sumatera Barat. Panca indera mengecap. Lidah. Negara asal bunga tulip. Belanda. Negara asal orang hutan. Indonesia. Oke. Bisa 9 pertanyaan rupanya ya. Apa nama ibu kota Jepang? Tokyo. Tokyo. Ya, Tokyo bukanya jam 8 pagi. Oke. Tokyo. Siapa wakil presiden Indonesia pertama? Muhammad Hatta. Hampir benar. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno M. Nur. Itu bapaknya Rano Karno ya. Benar Muhammad Hatta. 30 tambah 20 kurangi 50. 0. Benar. Perkakas dapur untuk merebus. Apa aja boleh sebenarnya. Lu mau pakai apa juga bisa. Tapi sebenarnya pakai apa juga boleh. Dijawab kompor juga benar gitu kan. Udah lah, nggak apa-apa lah. Ya. Kepanjangan dari DPR? Dewan. Dewan Perwakilan Rakyat, benar. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat, benar. Panca indera mengecap? Lidah. Lidah, benar. Jadi kalau lagi mau dicap pakai lidah. Negara asal bunga tulip? Belanda. Belanda. Negara asal orang hutan? Indonesia. Ya pasti tahu lah dia juga di Indonesia. Oke. Sebenarnya itu tidak menunjukkan kepintaran loh. Itu Benar. kan pertanyaan-pertanyaan Hafalan. trivia. Benar. Cuman ingatan doang. Nggak menunjukkan orang cerdas. Walaupun gue cerdas beneran Oh sebenarnya. ya, itu merendah sih sebenarnya. Cuma kalau Ayu dia dikasih pertanyaan semi, mungkin jawabnya bisa 20. Iya. Anda merendahkan diri meningkatkan mutu. Selama masa SMA, kenangan apa sih yang nggak pernah dilupain? Di luar pendidikan ya. Kenangan apa yang masih inget banget sama sekolahnya dulu? Semi dulu deh. Gue tuh dulu sekolah naik sepeda. Nggak usah nyombong dong. Naik sepeda gitu. Kayak Rano Karno. Oh iya. Naik sepeda kan. Naik sepeda, terus cewek yang gue suka tuh naik mobil. Sama cowok lain, sama Pongharjatmo gitu kan. Jadi gue
Oh gitu. Referensinya tua banget ya. Enggak, jadi gue tuh kayak waktu itu tuh kayak merasa Rano Karno beneran dulu gitu. Jadi ada gue naksir cewek yang ceweknya milih naik mobil sama Cowok lain. cowok kaya gitu. Cowok kaya gitu. Jadi begitu gue nonton film Rano Karno ini gue banget gitu loh. Berarti saat-saat itu saat-saat tertindas saat itu ya? Iya, tapi dia kayaknya nyesel. Kenapa emang? Ngelihat gue yang sekarang nyesel. Iya dong. Kalau Dik sekarang deh. Ya gue pernah ke Kuningan terus ke Menteng kan, di situ ada tukang cetak foto lo tau kan? Di lapangan Menteng tuh. Dia megang 19R. Dulu pacaran kan gak gandengan. Gue naik Vespa, sampai sekarang juga gue naik Vespa. Dia pegang sadel tengah. Begitu lewatin Menteng, kan ada rel kereta api tuh begini tuh. Iya. Nah, dia jatuh. Cewek itu? Jatuh. Tapi Nah, kok jadi kenangan terindah ya? Iya makanya dengerin dulu. Dia jatuh. Begitu jatuh gue terus aja kan. Gue gak tahu orang Vespa bunyinya berisik. Begitu gue jalan terus, ada orang nyetop gue. Stop! Gitu kan, ngotot gitu. Ada apa mas? Itu ceweknya jatuh. Gue liat, wah. Horor banget. Jatuhnya di rel kereta tuh tau kan? Jangan gitu, bapak lu juga pernah ninggalin gitu. Itu hampir sama cerita bokap gua sih. Gini, bokap gua zaman kita udah gede, nyokap kuliah lagi. Mau berangkat pakai motor, nyokap udah boncengan. Vespa juga? Apa? Motor biasa. Ternyata ada buku nyokap yang ketinggalan buat kuliah, diambil ke dalam, bokap jalan. Terus telepon ke rumah. Ari, kenapa? Ibu ada di rumah nggak? Enggak. Ibu jatuh di jalan. Oke, ayo dia. Kalau kamu apa? Kalau aku sih di SMA pengalaman yang paling menarik, sebenarnya sih mungkin berantemnya ya sama kakak kelas. Karena dulu kalau misalnya di sekolah aku itu, jadi ada ibaratnya petua-petua dari kakak kelas. Jadi kalau lo masuk sini, lo berantem ya sama si ini gitu. Akhirnya ya udah kita terdoktrin untuk, oh nih gue musuhan nih sama dia nih gitu. Ya udah akhirnya berantem segala macam, berantem satu angkatan gitu. Ya udah terus berantem apa segala macam, terus lempar-lemparan di kantin apa segala macam, terus mau lewat sini nggak boleh, mau lewat koridor nggak boleh, suka ada kayak gitu-gitu kan. Cuman abis itu pas perpisahan mikir, apalagi pas udah kuliah ya, pas kuliah dan udah kerja gitu. Jadi baik-baik aja karena ngapain juga ya berantem gitu, malah kalau misalnya kalau bisa kita kan malah harus untuk networking, untuk menjaga hubungan baik ya, nanti kalau misalnya kita ada peluang-peluang apalah gitu kan bisa berkolaborasi gitu. Jadi ya yang menarik itu sih. Jadi dulu dari zaman sekolah nggak pernah temenan, musuhan, tapi sebenarnya itu bukan untuk sesuatu apapun gitu. Iya, jadi kayak ngapain ya gitu ya, maksudnya. Sekarang kenal sama orangnya itu? Banyak kenal, karena banyak nggak cuman perorangan gitu. Oh, jadi Gitu selama sekolah dihabiskan dengan memusuhi orang. Iya benar. Tapi sebenarnya untuk yang satu sekolah dengannya, dia membuktikan bahwa sebenarnya dia sebagai orang yang baik. Cuma didoktrin aja kan ya. Nah sekarang sebelum kita berpisah, mungkin ada sesuatu yang akan diberikan inputan untuk pendidikan di Indonesia. Atau juga mungkin perlukah kita menambah kurikulum yang belum ada di Indonesia? Monggo dengan kita berikan 2 kalimat masing-masing. Semi dulu yang kurusan. Gua sih 2 kata, hapuskan UN itu doang gua. Hapuskan UN. Iya. Kenapa emangnya? Ya itu karena itu membuat standar, ternyata pendidikannya fasilitasnya belum sama, tapi ujiannya kok sama. Iya. Itu kan jelas-jelas nggak adil gitu. Menyamaratakan sesuatu yang mestinya tidak perlu disamaratakan. Ya, oke. Benar juga. Dik doang. Bikin sekolah perguruan tinggi jurusan ibu rumah tangga. Kenapa gitu? Ya karena kerjanya 2, menyiapkan anaknya di masa akan yang akan datang dan menyiapkan suaminya untuk bekerja. Tapi tugas 2 ini 24 jam. Jadi kalau ada ibu-ibu yang masuk di situ, ajarkan dia bagaimana menanamkan cinta kepada anaknya dan suaminya. Sehingga begitu dia keluar ke ibu kota tidak ditinggalkan cintanya. Karena berapa triliun pun Jakarta dibangun tidak akan bisa beres. Tapi yang hadir menata dengan cinta, aku rasa Jakarta sudah jauh lebih baik daripada kota-kota yang lain. Amin. Fondasi tiap negara itu wanita, benar juga. Para ibu-ibu yang seperti apa? Kurang idea? Kalau aku singkat aja, jangan menyepelekan kreativitas. Ya. Benar, mantep ya. Muda-muda. Baiklah, untuk semua kritik, saran, bahkan info, apalagi mungkin mengenai topik kita kali ini, monggo-monggo saja dikirimkan melalui Twitter kita di mana, Esti? Langsung tweet ke Twitter kita di @tunatio_net atau follow Instagram kita di tunatio_net. Nggak selamanya yang adil itu berarti sama rata. Benar. Nggak selamanya yang lebih itu bisa dibagi, contohnya dosa. Oh iya, iya. Kamu kadang-kadang pintar juga ya. Tepuk tangan untuk semua bintang tamu kita yang telah hadir di sini. Ya. Sebagai penutup, saya juga pernah dengar sebuah kata yang luar biasa juga. Hiduplah seperti kita akan mati besok.
Tapi belajarlah seperti kita akan hidup selamanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari The Tonight Show.